Dan juga ada orang yang tidak punya wudu atau hadas kecil 4 perkara. Wa ba'duhum yaqul arba'ah. Dan juga ada juga pembagian menurut ulama fikih yang lain bahwasannya hadas ini ada 4. Jadi ada yang mengatakan 2, hadas kecil, hadas besar. Terus ada juga yang membagi hadas ini ada 3, hadas kecil, sedang, besar. Nah, ini terus ada juga yang membagi jadi 4. Yang pertama hadasul asghar wa yakunu minha dan masih ada khuf, yaitu hadas bagi mereka yang berwudunya pakai khuf, pakai seperti sepatu dari kulit. Nah, ini mereka yang hadas melakukan khuf namanya hadas asghar. Terus juga hadas shaghir, ada hadas yang kecil, yakunu bi ahadi nawatil wudu, yaitu yang terjadi apabila dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Hadas. Terus yang ketiga hadasul kabir, hadas yang besar, wa yakunu bil janabah, bagi mereka yang junub atau janabah. Terus yang keempat hadasul akbar, hadas yang lebih besar, wa yakunu bil haid wan nifas. Jadi ada beberapa perbedaan mengenai hadas. Ada yang mengatakan ulama hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Ada juga yang mengatakan 3, hadas itu hadas kecil, sedang dan besar. Terus juga ada yang mengatakan hadas itu ada 4, hadas yang kecil, yang sangat kecil, terus hadas yang kecil, terus hadas yang besar dan sangat besar. Nah, ini nanti akan sudah dijelaskan tadi. Terus sekarang an-nabiyah bil hadas wal janabah wal haid. Bagi seseorang yang tidak punya wudu atau memiliki hadas kecil dan hadas janabah, hadas yang disebabkan keluar mani atau berhubungan badan, wal haid dan juga haid arba'ah, ada 4 haram baginya melakukan 4 tersebut. Jadi orang yang tidak punya wudu, orang yang janabah sebab keluar mani atau berhubungan badan, orang yang haid, ini haram baginya 4 perkara. Yang pertama as-shalah, haram bagi orang yang tidak punya wudu, janabah dan haid melakukan sholat. Sholat 5 waktu, sholat fardu atau wanaflan, sholat sunnah. Jadi mereka yang punya hadas haram baginya untuk melakukan sholat. Wa kadzalika nahmus shalah, begitu juga haram bagi mereka 3 tadi semisal sholat. Jadi sesuatu yang kedudukannya seperti sholat. Seperti apa? Wa arba, yaitu sujud tilawah. Nah, jadi orang yang punya hadas, janabah dan juga haid tidak boleh ketika mendengarkan bacaan ayat sajdah, tidak boleh mengikuti sujud tilawah. Nah, ini sepertinya biasanya malam Jumat. Nah, itu di subuh hari itu ada sujud tilawah. Bagi mereka yang hadas terus janabah haid tidak boleh sujud tilawah, karena sujud tilawah ini kedudukannya seperti sholat. Wa sujud syukur, begitu juga sujud syukur. Jadi sujud syukur ini sujud yang dianjurkan ketika kita merasakan atau bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita sujud syukur wajib dalam keadaan suci. Jadi wajib ngadep ke arah kiblat. Jadi sujudnya seperti sujud di dalam salat, cuma sujud syukur 1 kali. Jadi seperti halnya ketika kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ini dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, nanti bisa tanya ke Ustaz Muhlisin atau Ustaz Abdurrahman cara sujud syukur gimana caranya, atau yang punya HP nanti buka cara sujud syukur menurut Buya Yahya atau ustaz-ustaz yang lain yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita dianjurkan untuk sujud syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ulama-ulama dulu kalau melihat orang kafir, mereka sujud syukur. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat Islam. Ada juga ketika mereka melewati rumah sakit, melihat orang-orang yang sakit, kadang-kadang kencing saja pakai selang. Jadi mereka sujud syukur. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Dan insya Allah dan azidannakum. Ini resep kehidupan kalau kita kepingin kenikmatannya ditambah oleh
alhamdulillah billadzi adhaba anil adha wa afani. Setelah itu beliau sujud syukur. Kenapa? Karena beliau doain hajatnya lancar. Jadi banyak orang-orang yang tidak bisa BAB, tidak bisa ngeluarin kencing, kadang-kadang tidak bisa kentut. Ini suatu kenikmatan bagi kita yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kalau kita lihat orang-orang yang sujud syukur tidak sesuai dengan syariat. Contohnya ketika main bola, ngegolkan langsung sujud syukur dia. Kadang-kadang ngaduknya tidak punya wudu, kadang-kadang kelihatan auratnya, atau dapat bedah rumah, bedah rumah sujud syukur. Ini ngaduknya, ini sebetulnya perlu diajarkan cara sujud syukur. Terus juga wa khutbatul Jum'ah. Orang yang berkhutbah, khatib, ini biasanya khatib naik ke mimbar, namanya khatib. Dia ketika khutbah Jum'ah wajib baginya memiliki wudu dan suci dari hadas. Jadi tidak sah kalau dia tidak punya wudu. Jadi khutbah Jum'ah berbeda bagi mereka yang khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha setelah sholat Idul Adha kalau dia hadas tidak masalah. Kenapa? Karena khutbah di hari Jumat itu magamu harun adil. Jadi dua khutbah Jumat ini kedudukannya seperti dua rakaat sholat duhur. Wa sholatul jenazah. Sholat jenazah juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi haram bagi orang yang berhadas, janabah dan juga haid ikut sholat jenazah. Terus yang kedua, haram bagi orang yang tidak punya wudu, orang yang janabah dan haid. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah sehingga kita bisa ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita dan kita niat. Insya Allah yang mereka niat walaupun dia tidak pergi ke Mekah dan Madinah dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang haji dan juga umrah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tawaf, fardhan wa naflan, baik itu tawaf yang fardu atau tawaf yang sunnah, itu haram bagi mereka yang hadas, janabah dan juga haid. Kenapa? Li'annahu bimanzilatis shalat, karena tawaf ini kedudukannya sebagaimana hukum salat. Terus yang ketiga, orang yang tidak memiliki wudu dan orang yang janabah, orang dan juga orang yang haid haram. Yang ketiga, mas'ul mushaf. Jadi memegang Al-Qur'an. Al-Qur'an di mushaf, yang dikatakan mushaf ma kutiba fihi Qur'an, yaitu segala sesuatu yang ditulisi di dalamnya lafaz Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu kalau seumpamanya lagi haid atau bapak-bapak habis keluar mani atau hubungan badan, maka atau tidak punya wudu, tidak boleh pegang Al-Qur'an kecuali darurat. Daruratnya gimana? Ada Al-Qur'an terjatuh kena angin atau ada di bawah, ini segera ditolong. Jadi segera ditolong, diamankan, ditaruh yang lebih tinggi, lebih mulia. Jadi ini anjuran bagi kita yang menghormati Al-Qur'an. Walau ba'dal ayat. Jadi mushaf ini walaupun sebagian ayat yang ditulis tersebut orang yang tidak punya wudu atau yang haid, yang janabah tidak boleh memegangnya. Because intirasa awil tilawah. Walaupun dia memegangnya tersebut dengan tujuan untuk dibaca atau dipelajari, tidak boleh. Bagi orang yang haid, yang tidak punya wudu dan memegangnya tentunya tidak boleh. Terus yang keempat, hamdul mushaf, yaitu membawa, tadi memegang Al-Qur'an bagi yang haid, yang janabah, yang tidak punya wudu, megang tidak boleh. Nah, sekarang hukum membawanya gimana? Apakah boleh kita membawa Al-Qur'an bagi yang tidak punya wudu, yang janabah atau haid? Maka hukumnya la yajuzu hamdul lil baligh. Tidak boleh bagi orang yang sudah baligh, tidak punya wudu, janabah bagi yang baligh,
illa idza kana ma'al mata, kecuali bersamaan dengan benda lain. Jadi kalau seumpamanya Al-Qur'an ini ada dalam tas atau plastik, yang mana di situ ada beberapa barang. Fafihi al-bakhal, maka di sini apabila ada Al-Qur'an dan di dalamnya ada beberapa barang, maka ulama fikih memberi hukum ada 4 keadaan. Yang pertama, taratan yabsudu mushaf. Kalau kita membawa Al-Qur'an, jadi ada Qur'an di dalam kantong, di situ ada beberapa barang, dan kita niatnya membawa Al-Qur'an, niat bawa Al-Qur'an, sedangkan di situ ada barang-barang yang lain, maka hukumnya fala yajuz, tidak boleh. Orang yang haid, yang janabah, yang tidak punya wudu, kalau dia niat bawa Al-Qur'an, hukumnya tidak boleh. Terus keadaan yang kedua, taratan yaqsidul maka. Terus ada orang yang haid, janabah, dan juga tidak punya wudu, di dalamnya ada Al-Qur'an, tapi dia niat untuk membawa barang, bukan membawa Al-Qur'an, fayajuz, maka hukumnya boleh. Jadi kalau semuanya tasnya ada Al-Qur'an, tapi kita niat bawanya tersebut bukan bawa Al-Qur'an, tapi bawa tasnya, maka hukumnya boleh walaupun dalam keadaan haid atau janabah atau yang tidak punya wudu. Terus yang ketiga, tawatan yang siduhuma. Nah, ini kadang-kadang ada yang niatnya bawa Al-Qur'an juga bawa barang. Niatnya dua, niat bawa Al-Qur'an, niat bawa barang. Fala yajuz inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada juga niat bawa Al-Qur'an. Orang yang haid dan janabah dan punya wudu tidak boleh bawa Al-Qur'an. Khilafan Ramli, tapi Imam Ramli ini memperbolehkannya. Jadi tidak apa, walaupun dia janabah, walaupun dia haid, tapi yang penting di situ ada niatan membawa barang, walaupun ada niatan untuk membawa Al-Qur'an. Terus yang keempat, taratan la yaqsidu ahaduhuma, atau tidak niat sama sekali. Jadi ada Al-Qur'an, ada barang, ada tas, dia tidak niat apa-apa, fala yajuzu kadzalik inda Ibnu Hajar. Maka menurut Imam Ibnu Hajar tetap tidak boleh untuk di dalamnya ada Al-Qur'an. Tapi menurut Imam Romli tetap dibolehkan karena di situ ada barang-barang yang lain. Nah, terus sekarang ada beberapa masalah. Di masjid mushaf wa hamlih, di dalam memegang Al-Qur'an dan juga membawa Al-Qur'an. Apa hukumnya? Yajuzu hamlul mushaf wa massuhu lis-sabi al-mumayyiz lidrasah faqat. Bagi orang yang kecil, anak kecil ini, gimana hukumnya? Apakah boleh dia bawa Al-Qur'an atau memegang Al-Qur'an? Contohnya seperti anaknya Ustaz Abdul Rahman masih kecil, tapi mumayyiz, sudah pintar. Maka inda Ibnu Hajar warami yajuz, hukumnya boleh dengan niatan dirosah, dengan niatan untuk digunakan belajar, walaupun dalam keadaan dia tidak punya wudu seumpamanya. Wa yajuzu inda ba'akhama walau bighairi dirasah, dan juga boleh menurut imam yang lain, yaitu Imam Ba'akhama, walau bighairi dirasah, walaupun tidak niat untuk belajar. Jadi bawanya boleh bagi anak yang masih kecil yang pintar. Sedangkan anak yang belum bisa, ini tidak boleh bawa Quran. Kenapa? Karena kalau udah ngerti kadang-kadang disobek, kadang-kadang dilempar, ini namanya tidak ngerti. Jadi maka hukumnya tidak boleh. Kalau sudah besar dan dia bisa, istilahnya sudah pintar, digunakan untuk belajar atau tidak digunakan untuk belajar, hukumnya boleh membawa Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Lain kalau anak yang masih kecil, nah ini kalau sudah dipegang harus dipantau oleh orang tua. Kadang-kadang dilempar, kadang-kadang yang nggak paham disobek-sobek. Nah ini, jadi untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Terus yang kedua, jildul mushaf. Jildul mushaf ini kulitnya Al-Quran. Kan setiap Al-Quran ada kulitnya. Apakah boleh seseorang tersebut yang nggak punya wudu atau yang berhadas menyentuh kulitnya Al-Quran? Maka di sini dikatakan la yajuzu mas'u wala
maka hukumnya tidak boleh walaupun itu kulitnya Al-Quran. Kecuali di mana? Kecuali tidak dianggap lagi sampulnya Al-Quran. Jadi apa? Tulisannya Al-Quran sudah hilang, tinggal kertasnya saja. Kan kadang-kadang dibuat kipas-kipas biasanya. Nah ini tidak masalah. Tapi kalau seumpamanya di situ masih ada kaitan sama dengan Al-Quran kulitnya, maka tidak boleh kita memegang kalau tidak punya wudu atau dalam keadaan punya hadas. Jadi kalau sudah terlepas terus tidak ada lagi kaitannya dengan Al-Quran, orang mengatakan oh ini bukan kulitnya Quran lagi. Tapi kalau masih dikatakan oh ini kulitnya Quran, maka tidak boleh disentuh bagi mereka yang punya yang tidak punya wudu atau yang berhadas atau yang haid. Terus yang ketiga, lau dan mushaf ma'aghi. Kalau semuanya kulitnya mushaf ini dijadikan kulit kitab-kitab yang lain, bayat masuk min jami'i jihad inda Ibnu Hajar, maka menurut Imam Ibnu Hajar tetap tidak boleh. Wa min jihad mushaf inda Ramli, Imam Ramli mengatakan haram disentuh bagian mushafnya saja. Wa jawaza bamahrama masuk min jami'il jihad, sedangkan menurut Imam Bamahrama boleh kalau sudah dijadikan kulit yang barang yang lain. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Imam Romli yang tidak boleh yang di situ ada bagian mushafnya saja. Terus yang keempat, yajuzu lil muhdis an yahmil Al-Qur'an bid-dururah. Boleh bagi seorang yang hadas membawa Al-Quran sebab darurat. Idza lam yatamakkan min at-tayammum, jika tidak memungkinkan dia bertayamum. Jadi kalau boleh seseorang yang tidak punya yang berhadas ini boleh membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran dengan catatan darurah. Qad khafa alaihi min al-ihtiraq aw al-ihana, sebagaimana orang yang takut Quran tersebut terbakar atau al-ihana atau kena injak orang lain. Nah, ini bisa menyebabkan untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Bal yajib alaihi dzalik, bahkan hukumnya menjadi wajib walaupun dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan janabah tidak punya wudu, dia wajib kalau sudah darurat ada lagi orang yang menolong Al-Quran, maka wajib baginya untuk menolong Al-Quran. Takut terbakar, takut keinjak atau takut disobek-sobek sama anak kecil, nah ini cepat-cepat diambil, hukumnya wajib. Terus yang kelima, idza kana Al-Quran wa tafsir fi kitabin wahid. Ada juga kadang-kadang mushaf Al-Quran di situ ada tafsirnya. Seperti halnya kitab Tafsirul Jalalain, di situ Al-Quran ada, tapi ada tafsirnya. Terus juga kitab tafsir yang lain, ada yang 4 jilid, ada yang 2 jilid. Bayajuzu masukhu wa hamlu idza kana huruf tafsir akan min hurufil Quran. Boleh dipegang walaupun tidak punya wudu apabila dengan catatan huruf tafsirnya tersebut lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Jadi lebih banyak kalau sekarang terjemahan. Jadi Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau huruf terjemahannya itu lebih banyak, maka diperbolehkan dipegang. Wa amma idza kana tusawi aw aqallu minhu fa yahrumu mashu wa hamlu. Sedangkan apabila terjemahannya itu lebih sedikit daripada ayat Al-Quran, maka haram bagi orang yang hadas memegang Al-Quran. Ini keadaan seseorang yang haram baginya bagi orang yang berhadas di dalam memegang Al-Quran. Terus yang keenam, wa yajuzu lil muhdis qalbu waraqil mushaf bi'udin. Bagi orang yang hadas diperbolehkan membuka lembaran mushaf dengan kayu. Jadi kalau yang enggak punya wudu, apakah boleh membuka Al-Quran dengan kayu? Jadi tidak disentuh langsung, tapi pakai kayu, pakai lidi atau pakai pulpen. Nah, ini hukumnya boleh. La
dengan tangannya. Wa yahrumu walau laqa 'alaihi al-khirqah, dan haram jika menggunakan tangan meskipun dibungkus dengan kain. Jadi tidak boleh meskipun dibungkus dengan kain ini, tidak boleh. Jadi yang boleh pakai kain tidak masalah. Kalau semuanya tidak punya wudu. Jadi orang yang nggak punya wudu boleh baca Al-Quran boleh. Tapi orang yang janabah ada susah tidak boleh membaca Al-Quran. Yang dibolehkan mendengarkan orang lain mengaji Al-Quran. Dan dianjurkan orang yang haid, orang yang nifas, orang yang habis melahirkan. Tujuh habis ini ada yahrumu mashu wa hamlu iladatil mushaf aw khalita aw sunduq idza kana fihima mushaf wa qad u'iddat lahu wa illa yajuzu. Haram memegang dan membawa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Au khalitatihi au sunduqih, baik itu kotaknya Al-Quran, ada kotaknya Al-Quran. Ini menurut pendapat yang ada sebagian ulama. Jadi haram walaupun itu kotaknya mushaf. Tidak kan imam mushaf, kalau di dalamnya ada mushaf. Fakat itu indah kalau tidak maka diperbolehkan. Terus ke depan haram bagi seorang yang janabah dan haid dua hal. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada mungkin kita teruskan ke depan. Subhanallah.